Di antara sibuknya hari, ada Selasar yang selalu menemani. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Selamat pagi jelang siang Sobat Solo Pos. Kali ini saya Ika Wibowo kembali hadir menemani Sobat Solo Pos. Kalau tadi di Selasar UMKM bareng teman-teman UMKM, nah kali ini kami hadirkan special guest ya. Nanti ada dari Bea Cukai Surakarta dan juga ada dari Pemkab Sukoharjo. Kita akan sapa terlebih dahulu ketiga narasumber yang sudah hadir untuk kita ajak ngobrol bareng pagi hari ini dengan tema seputar DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat. Saya akan sapa, saya urutkan aja dari yang sebelah kiri, ada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sukoharjo, Pak Suryanto. Selamat pagi Pak Suryanto. Selamat pagi Mbak Ika, dan selamat pagi Sobat Solo Pos semuanya. Sobat Solo Pos dan Bolo Becus. Nah, dan Bolo Becus. Bolo Becus juga menyimak pagi hari ini. Iya. Kabar baik Pak Suryanto? Alhamdulillah, masih puasa. Masih puasa, lancar ya. Meskipun tadi sempat request azan maghrib, saya bingung juga ya muterinnya ya. Dan kita juga akan ngobrol bareng Humas Bea Cukai Surakarta, Pak Sony Wibisono. Pak Sony. Halo Mbak Ika, halo juga Sobat Solo Pos dan Bolo Becus semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Puasa juga lancar Pak Sony? Alhamdulillah lancar Mbak Ika. Meskipun kegiatannya full banget ya? Iya, nggak berkurang. Kan puasa tidak mengurangi kegiatan. Kegiatannya dibagi-bagi gitu, bahkan jelang lebaran pun juga masih Betul. banyak agenda ya Pak Sony ya. Betul. Oke, dan kita juga akan ngobrol bersama dengan ini nih, Ibu Meta Dewi Rahmayaniwara. Beliau adalah Kabid KP Dinas Diskominfo Sukoharjo. Bu Meta, selamat pagi Bu. Pagi Mbak Ika. Kabar baik Bu Meta. Alhamdulillah. Bu Meta katanya suka lagu-lagu religi ya. Mungkin nanti di akhir acara kita minta Bu Meta untuk nyanyi lagu religi ya. Setuju. Setuju ini. Siap Mbak, ini aku udah bawa tim dari teman-teman Menara Wijaya yang siap nanti akan melantunkan. Oke. Mbak, ini mantan-mantan tim hadroh ya yang di belakang. Oke, kita akan membahas atau ngobrolin seputar DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat. Ini untuk kesekian kalinya ya Pak Sodi ya. Betul. Kita rutin banget sebenarnya untuk memberikan edukasi dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya dana DBHCHT ini memang peruntukannya dikembalikan untuk masyarakat gitu, dengan berbagai kegiatan ya dan kegunaan, dan tidak terkecuali untuk Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah ikut juga, masyarakat di sana merasakan kemanfaatan dari DBHCHT ini, dan kita akan bahas lebih detailnya pemanfaatan DBHCHT ini di pemerintahan Kabupaten Sukoharjo tuh sudah berjalan seperti apa sejauh ini gitu. Saya ke Pak Suryanto dulu ya, Pak Suryanto ya. Ini kalau ngomong-ngomong tentang DBHCHT, mungkin di setiap Pemkab kan alokasinya pasti beda-beda gitu. Kalau di Sukoharjo sendiri untuk tahun ini alokasi dari DBHCHT kira-kira berapa nih Pak? Ya, Mbak Ika dan Sobat Solo Pos dan Bolo Becus semuanya, untuk dana DBHCHT Kabupaten Sukoharjo tahun ini mendapat alokasi kurang lebih 8,9 miliar. Ya. Itu penggunaannya ada 4 kegiatan. Yang pertama untuk kesejahteraan masyarakat dialokasikan 2,7 miliar, kemudian penegakan hukum 663 juta, kemudian untuk kesehatan, bidang kesehatan itu sekitar 5,3 miliar, dan untuk pendukung kegiatan, karena tidak mungkin suatu kegiatan itu tidak ada kegiatan pendukungnya. Betul. Administrasi, kemudian rapat dan sebagainya, itu kurang lebih 150 juta.
Oke, semua jelas gitu ya untuk alokasinya Iya. disalurkan kemana aja dan memang betul-betul kembali ke masyarakat. Terutama berarti pos yang alokasi lumayan terbesar di salah satunya di kesehatan ya. Kesehatan. Salah satunya di kesehatan. Ini yang memang paling krusial sih dibutuhkan ya. Oke, geser sedikit ke Pak Sony nih. Baik, Mbak Eka. Gimana Mbak Eka? Pak Sony, kita udah lumayan sering Oke. apa namanya ada edukasi ke masyarakat ataupun sosialisasi ya mengenai dana DBHCHT ini. Tapi barangkali juga ada dari masyarakat yang memang belum begitu memahami gitu. Ini sebenarnya tuh dana apa gitu, dari mana asalnya gitu. Mungkin Pak Sony bisa memberikan penjelasan dulu ke Sobat Solopos. Baik, Mbak Eka, terima kasih. Sobat Solopos dan juga Bolo Becus, Pak Suryanto, Pak Meta, izin. Jadi kalau kita bicara DBHCHT adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi dana yang dibayarkan dari masyarakat juga yang membeli rokok legal. Nah, jadi Oke. rokok legal itu ada komponen pajak yang dalam dinamakannya cukai yang kemudian disetorkan ke negara dan oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Nah, Oke. tadi disampaikan Pak Suryanto tuh sudah dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan dan juga untuk penegakan hukum. Nah, itu adalah pemanfaatan dari DBHCT yang intinya uang yang dari masyarakat yang dibayarkan ke negara, kemudian oleh negara dikembalikan lagi ke pemerintah daerah untuk dimanfaatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan juga penegakan hukum. Itulah yang dimaksud dengan DBHCT. Mungkin bagi Bolo Becus dan juga Sobat Solopos yang belum memahami, jadi kalau kita membeli rokok legal, ya itu kita berkontribusi kepada penerimaan negara. Betul. Begitu, Mbak. Oke, ingat ya yang Iya, legal iya, ya, yang Sobat legal. Solopos. Yang legal dan kalau masalah apa namanya keuntungan kita beli rokok legal ini sebenarnya udah sering kita bahas juga ya, Iya, betul. Pak Sony ya. Dan di sini memang kita fokus ke DBHCHT-nya. Kalau misalnya kita beli yang rokok yang legal, ternyata kita memang sudah menjadi bagian orang yang peduli Betul. terhadap kepentingan masyarakat Dan berkontribusi. dan berkontribusi ya. Oke, oke. Oke, saya ke Bu Meta. Bu Meta, ini alhamdulillahnya dari Diskominfo berkenan gitu ya untuk ngobrol bareng kita Ini ya. Kita dengarkan Iya. perlu. Peran Diskominfo Bu Meta dalam Oke. pengelolaan DBHCHT terutama di Sukoharjo ya. Oke, oke. Makasih Mbak Ika. Sebelumnya saya izin untuk menyapa Sobat Solopos dulu ya. Tadi belum sempat nyapa. Selamat pagi teman-teman Sobat Solopos dan juga selamat pagi untuk Bolo Becus dan juga ada warganet mestinya di situ ya. Betul. Iya, lupa Selamat warganet pagi. itu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga puasa kita hari ini lancar ya Amin. teman-teman semuanya dan Amin. semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Jadi sebelumnya izin Mbak Ika bahwasanya kami di Dinas Kominfo khususnya dalam pengelolaan DBHCHT kami adalah tahun pertama untuk terlibat dalam pengelolaan DBHCHT. Sebelumnya untuk pengelolaan DBHCHT khususnya yang di bidang penegakan hukum, kemudian di program sosialisasi itu diampu oleh teman-teman di Prokopim, di bagian Oh, Prokopim. oke, Kemudian ada oke. kebijakan baru terkait tagging di kegiatan. Kebetulan di tagging kegiatan itu kegiatannya ada di Dinas Kominfo. Oke. Sehingga di tahun 2026 ini semula yang diampu oleh teman-teman Prokopim bergeser ke kami di Dinas Kominfo. Oke. Sedangkan untuk peran Dinas Kominfo di sini terkait DBCHT tentunya ngeling di kegiatannya yaitu sosialisasi kepada publik atau kepada masyarakat. Nah, untuk sosialisasi sendiri kami ada 3 kanal, yaitu sosialisasi melalui media cetak, kemudian melalui media elektronik dan juga melalui media dalam jaringan. Nah, untuk event kita kali ini, nah ini masuk di dalam sosialisasi itu Mbak Ika. Oke. Jadi masuk di sosialisasi media elektronik. Kita bekerja sama dengan Solopos dan tentu saja dengan Bea Cukai Surakarta. Gitu. Oke. Memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Betul. Kalau Diskominfo memang lebih ke bagaimana upaya sosialisasinya ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan ke masyarakat gitu ya. Oke, kembali ke pemanfaatan DBHCHT ini Pak Suryanto. Iya. Tadi sempat sudah disampaikan juga ada beberapa bidang gitu ya yang
sudah mendapatkan alokasi dari dana DBHCHT. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga ke Sobat Solopos, ke Bolo Becus, ke warganet juga ya, program-program konkret yang sudah dibiayai DBHCHT, terutama di 2026 ya, di tahun ini Pak, seperti apa Pak? Ya, dana DBHCHT memang baru berjalan 2 bulan ya efektif dari Januari sampai dengan saat ini. Namun beberapa kegiatan sudah kita laksanakan. Yang pertama kemarin itu kita sudah sosialisasi di Dinas Tenaga Kerja terkait pelatihan pelintingan rokok bagi karyawan perusahaan rokok. Ya, tujuannya untuk apa? Agar teman-teman dari karyawan rokok itu memiliki keterampilan yang lebih. Nah, sumbernya ya kita ambil dari dana cukai itu sendiri. Itu. Kemudian yang berikutnya kegiatan seperti ini. Ini juga kita ambilkan dari dana cukai. Kemudian kegiatan pengadaan alat itu dari Dinas Pertanian. Kemarin itu sudah pengadaan alat, saat ini tinggal penggunaan, tapi sudah dibelanjakan kemarin berupa alat mesin pertanian itu. Sementara baru 2 bulan ini yang kita jalankan, karena masih ada 7 bulan lebih ya. Betul. Nanti sambil jalan itu kegiatan-kegiatan yang lain, terutama nanti yang terbesar itu dari kesehatan. Kalau kesehatan itu kan pengadaan alat kesehatan itu angkanya sangat besar, miliaran, jadi membutuhkan proses yang lebih panjang yang saat ini belum kita laksanakan. Itu Mbak Ika. Oke, baik. Berarti memang sudah berjalan gitu ya, dengan pengawasan yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau untuk di bidang kesehatan juga kayaknya di beberapa Pemkap itu ada yang berupa kayak insentif-insentif di pembayaran BPJS dan sebagainya, mungkin ada juga yang masuk ke situ ya. Dan setiap pengelolaan ini, setiap Pemkap masing-masing punya ini sendiri ya, catatan sendiri ya Pak Sony ya. Ini kalau ngomongin tentang dana dari DBHCHT ini, apakah semua daerah itu dapat alokasi dari DBHCHT atau memang hanya daerah-daerah tertentu aja Pak Sony? Baik, Mbak Ika. Sobat Solopos dan juga Bolo Becus, kalau kita bicara pemerintah daerah atau daerah mana saja sih yang mendapatkan alokasi DBHCHT, pada prinsipnya adalah daerah-daerah yang memiliki penerimaan cukai. Pertama itu ada misalnya pabrik rokoknya. Nah, itu salah satu sumber di mana pemerintah menetapkan alokasi daerah mendapatkan DBHCHT. Kemudian juga selain dari pabrik juga adalah pertanian tembakaunya. Tadi juga Pak Suryanto sudah menyampaikan ada bantuan yang diajukan oleh Dinas Pertanian ya Pak Suryanto ya. Alat pertanian itu baik untuk penanganan produksinya, bibitnya sampai dengan pasca panennya itu dikelola oleh salah satunya dibantu oleh DBHCT. Nah, jadi kalau ada daerah yang mempunyai sumber-sumber penerimaan cukai tersebut, maka satu provinsi itu akan mendapat DBHCT. Nah, seperti itu. Nah, nanti oleh provinsi setiap daerah itu dibeli alokasinya. Tentunya alokasi itu ada presentasinya. Tidak sama semuanya. Jadi masing-masing daerah itu dihitung oleh ada timnya yang menghitung bahwa ini yang menghasilkan cukai dari penerimaan cukai. ini yang dari pertanian tembakau. Nah, itu dialokasikan, presentasi, didiskusikan di desk Pak ya, kurang lebih seperti itu didiskusikan bareng-bareng, dirapatkan bareng-bareng sehingga diputuskan. Jadi ada alokasi yang ya lebih banyak karena memang penghasil, ada yang ya secukupnya dibagikan karena memang ya sebagai daerah pemasaran seperti itu. Tapi pada prinsipnya sih hampir semua daerah dapat baik itu sebagai daerah penghasil tembakau, penghasil rokoknya dan juga daerah pemasar seperti itu. Oke, apalagi di Solo Raya ini. Betul, ya. Solo Raya semua semua dapat ya. Semua dapat.
dapat dengan Alokasi jumlah yang yang berbeda-beda berbeda-beda, betul. gitu, sesuai dengan ya itu tadi ada beberapa kriterianya gitu Betul ya, sekali. Pak Sony ya. Oke, sebelum ke jeda dulu Bu Ya, Meta siap. ini, saya pengen ke Bu Meta dulu ya. Nggak nyanyi kan, Mbak? Belum Bu, bahasa Arab dulu deh Bu Oke, kayaknya Bu. oke, Ini kan tadi udah sempat di spill juga ya, ada beberapa kegiatan gitu yang dilakukan atau diadakan oleh teman-teman di Diskominfo Sukoharjo Betul. berkaitan dengan penggunaan dana DBHCHT. Mungkin bisa lebih didetailkan lagi kegiatannya gitu. Terus biasanya nih kenapa akhirnya kegiatan-kegiatan ini tuh diambil dari alokasi DBHCHT, Bu? Ya, memang untuk kenapa kegiatan ini diambil dari DBHCHT, memang tadi kan karena udah ada tagging ya, untuk tagging kegiatan. Jadi dari Permendagri itu sudah ada subkegiatan apa yang memang diperuntukkan untuk DBHCHT atau kegiatan mana yang memang dapat alokasi. Nah, kebetulan kami dari Dinas Kominfo ada tagging di situ gitu. Kemudian tentunya kegiatannya kami sesuaikan dengan mandatori yang ada di dalam permen itu, khususnya untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi yang tadi kami sebutkan ada 3 kanal tadi, itu Mbak Ika. Oke, dan ini juga bakal konsisten dilakukan selama, kan alokasinya untuk 1 tahun ya berarti? Iya, ya? betul. Iya. Konsisten dilakukan selama 1 tahun ini Betul, gitu ya, iya. di 2026. Oke, kita jeda dulu Bapak Ibu, tapi kita juga ngajakin Sobat Solo Pos atau Sobat Bolo Becus atau juga masyarakat Seleraya yang menyimak sekarang untuk tanya via WhatsApp ya. Boleh kita buka WhatsApp-nya di 081226103103. Jadi silakan Sobat Solo Pos, bagi Sobat Solo Pos yang ingin tanya-tanya seputar tema kita lagi bahas tentang DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat, langsung aja ke WhatsApp kami dan kita jeda terlebih dahulu. Selasar akan segera kembali. Di antara sibuknya hari, ada Selasar yang selalu menemani. Oke, Sobat Solo Pos, masih bersama kami di Selasar dan kita juga masih ngobrol seputar DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat. Kita masih bareng Pak Suryanto, ada Pak Sony juga dan ada Bu Meta yang kita ajak untuk diskusi bareng. Dan Sobat Solo Pos, kita ingatkan untuk bisa gabung juga di 081226103103. Mungkin masih ada yang butuh penjelasan seputar kemanfaatan dari DBHCHT ini gitu ya, atau mungkin ada masukan usulan ya Pak Sony, karena terbuka sebenarnya ya Pak Sony, Pak Suryanto dan juga Bu Meta. Mungkin ada masyarakat yang pengen mengusulkan pelatihan ini misalnya, pelatihan yang mana memang dia untuk lebih menajamkan lagi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kita ke Pak Sony lagi. Tadi kalau sudah banyak disampaikan juga ya, baik oleh Pak Suryanto, Bu Meta juga, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkap gitu untuk kemanfaatan DBHCHT ini. Nah, kalau berdasarkan pembagian besaran DBHCHT Pak Sony untuk setiap daerah, ini kan beda-beda ya. Meskipun Pak Sony tadi sudah sempat spill juga sebenarnya. Faktor yang akhirnya membedakan itu apa aja? Ya, baik Mbak Eka. Jadi Sobat Solo Pos dan juga Bolo Becus, jadi faktor yang membedakan kenapa nih suatu daerah kok nilai DBHCHT-nya berbeda-beda. Nah, itu antara lain tadi disampaikan, jadi kita punya catatan penerimaan cukai. Catatan penerimaan cukai itu menjadi hitungan yang utama. Jadi ada pabrik rokok yang kemudian menghasilkan rokok, kemudian dia memesan pita cukai. Nah, pesanan pita cukai itu kan kita administrasikan, Mbak. Kita data berapa penerimaannya, kemudian itulah yang menjadi perhitungan dasar dari pembagian atau presentasi tadi ya. Presentasi. Di samping itu ada juga masukan-masukan terkait dengan kontribusi terkait dengan pertanian tembakaunya. Nah, seperti berapa banyaknya tembakau yang ada itu juga berdasarkan masukan yang diperoleh dari dinas terkait dari pemerintah daerah setempat, seperti itu. Jadi berdasarkan itu kita kompilasi dan kita rapatkan juga oleh pemerintah provinsi. Ya. Pemerintah provinsi itu yang lebih paham ya, mana yang menghasilkan rokok, mana yang menghasilkan tembakau, dan mana yang sebagai daerah pemasaran saja. Itu yang kemudian didiskusikan, dirapatkan, akhirnya muncullah presentasi dan angka-angka yang dialokasikan
kepada masing-masing daerah. Tiap-tiap tahun dinamikanya ada, Mbak. Berbeda ya. Dinamikanya ada. Jadi berdasarkan regulasinya juga regulasi dari pengaturan DBHCHT ini masih mengacu kepada PMK 72 tahun 2024. Nah, itu mengatur alokasinya, Mbak. Jadi 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 10% untuk penegakan hukum, dan juga 40% untuk kesehatan. Namun sekali lagi presentasi-presentasi itu dinamikanya berjalan di lapangan di pemerintah daerah. Jadi nggak saklek di situ. Nah, berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah, bupatinya atau wali kota menetapkan, wah saya memerlukan program ini lebih diutamakan. Itu bisa. Yang penting asal didiskusikan dalam rapat, kemudian disampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini di Kementerian Keuangan, ya diputuskan demikian seperti itu. Jadi alokasi yang untuk pembagian distribusi berapanya berdasarkan tadi masukan penerimaan dari cukai dan juga pertanian tembakau. Nah, kalau berapanya terkait dengan presentasi pemanfaatannya itu ada aturannya di PMK 72. Namun sekali lagi di satu dinamikanya pemerintah daerah bisa menetapkan sedikit berbeda dengan keputusan tersebut. Oke, artinya memang nggak kaku, nggak saklek gitu ya, karena setiap daerah punya kondisi yang berbeda-beda. Betul sekali, Mbak. Kebutuhannya juga Betul. masing-masing berbeda-beda gitu. Mungkin ada juga poin-poin yang lagi pengen dikembangkan Betul sekali. di daerah masing-masing gitu ya. Saya pengen ke Pak Suryanto ya. Ini setiap tahun kan mungkin punya tantangan yang berbeda-beda ya Pak ya, dalam pemanfaatan DBHCHT ini. Kalau di tahun-tahun terakhir khususnya di tahun ini gitu, meskipun ini baru runningnya 2 bulan ya, ini baru di bulan Maret kita ya. Tantangan terbesar di pengelolaan DBHCHT itu biasanya seputar apa Pak? Untuk DBHCHT 2026, kalau saya melihat dana itu semua penuh tantangan, Pak. Jadi begitu kita masuk 2026 kita sudah menghadapi tantangan yang ya setiap tahun mau berubah. Baru mau masuk aja udah hadapan tantangan. Betul. Yang pertama itu kan begitu kita masuk kita ngintip dulu ke Pak Soni, Pak berapa ini 2026 alokasi kita. Gitu. Ini teman-teman di setiap akhir tahun teman-teman itu mengajukan rancangan gitu. Ini rencana untuk ini nih. Nah, pagu kita di akhir tahun 2025 itu kan kita sesuaikan sama tahun 2025. Sementara 2025 itu besar, Pak. Kita sampai ke angka 17 ya. 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipatnya. Ya 2026 otomatis sama kan. Ternyata agak berbeda. Begitu kita intip 40%. Nah, itu tantangan yang pertama kita harus ulang lagi. Diulang alokasinya otomatis ke kegiatannya. Nggak mungkin kegiatan itu masih sama dengan alokasi yang berkurang. Betul. Karena nggak mungkin kegiatan itu dipotong separuh gitu. Biasanya yang kita potong adalah kuantitasnya kita kurangi. Kualitas kami dari Pemkab Sukoharjo tetap harus kita utamakan karena memang seluruhnya untuk masyarakat, sehingga mungkin kuantitasnya kita kurangi. Kemudian kegiatan kita share dengan dari sumber-sumber dana yang lain gitu. Kemudian tantangan yang kedua, bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada masyarakat gitu. Harapan masyarakat itu cukup besar terhadap kegiatan yang bersumber dari dana DBHCHT, terutama teman-teman yang memang bekerja di bidang itu, misalnya para karyawan perusahaan rokok. Mereka itu kan setiap tahun mendapat alokasi BLT. Kita kembalikan ke mereka. Biasanya 4 kali, Pak. Ini kenapa cuma 2 kali kan gitu. Nah, kita yang harus bertanggung jawab menjelaskan ke mereka. Kemudian kegiatan pelatihan-pelatihan, biasanya ada pelatihan boga, menjahit dan lain sebagainya. Ya terpaksa kita kurangilah. Sekarang kita fokus ke apa dulu gitu. Nah, itu tantangan yang sampai saat ini kita harus menjelaskan. Tapi saya yakin
tantangan itu menjadi semangat bagi kami. Kami tetap berusaha bagaimana dana DBHJAT untuk Kabupaten Sukoharjo itu tetap ada, kemudian tetap dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat di Sukoharjo. Oke, tetap optimal gitu ya pemanfaatannya. Optimal dan ya. optimis, Mbak. Optimis meskipun ya berkurangnya lumayan banyak ya. Iya. Nah, itulah dinamikanya tadi. Betul, betul. Iya, tapi kan alhamdulillahnya tetap dapat gitu ya. Dapat. Dan ya setiap tahun insya Allah kedepannya juga Insya bakal Allah dapat dapat. lagi gitu ya. Asalkan ya itu tadi masyarakat belinya memang legal, rokoknya Iya, legal-legal, betul. selama itu pun nanti akan dapat gitu ya DBHCHT ini ya. Oke. Ya. Tapi responnya gimana Pak Suryanto? Responnya masyarakat gimana ketika memang diberikan penjelasan Ya. bahwa tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya gitu. Mereka memang memahami atau gimana? Kecewa pastilah, ya kan? Kecewa pasti ini. Tapi ya memang anggaran cuma segitu, teman-teman itu juga akhirnya ya kita pahami lah, karena memang kondisi anggaran yang kita terima sekian, sehingga kita bagi bersama. Karena di Sukoharjo kan ada 3 perusahaan pabrik rokok, sehingga kalau kita pelatihan terhadap teman-teman karyawan ya kita bagi 3 gitu, sesuai dengan jumlah karyawan besarnya, kemudian pendapatan dari cukai mereka itu kita sesuaikan, termasuk juga untuk teman-teman ini yang kadang-kadang kita kasihan. Kita kan memberikan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Nah, itu kita harus benar-benar bagaimana teman-teman yang mendapatkan alokasi itu bisa memahami, sehingga kita komunikasi dengan OPD yang lain, tolong dong kita dibantu gitu. Kita komunikasi sama provinsi, karena provinsi juga dapat alokasi ya Pak Sony ya. Betul. Alokasi yang sama, mungkin bisa kita tolong dibantu dong nih, warga kami masih ada yang kurang sekian. Iya, ya. Kemudian dari teman-teman OPD yang lain yang bersumber dari APBD misalnya, kalau memang bisa masuk kita masukkan. Oke. Nah, dan Oke, ya istilah Jawanya apa keo ya. iya, Pak Sony nggak tahu ya kayaknya. Baru denger kayak. Makasih Mbak Eka. Di judge Iya. sedemikian rupa lah ya. Nanti biar hasilnya tuh tetap maksimal. Betul. Optimal dan optimis tadi. Betul, optimal dan optimis langsung bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Iya. Bu Meta nih, saya ke Oke. Bu Meta ya. Kan juga hal-hal seperti ini butuh komunikasi ya, Iya. butuh apa ya, sosialisasi ke masyarakat gitu. Terutama ya itu tadi ketika mungkin setiap tahun jumlahnya juga dinamikanya akan berbeda-beda gitu. Iya. Strategi komunikasi apa saja yang diterapkan oleh teman-teman di Diskominfo Sukoharjo biar pertama masyarakat memahami dulu, mengenal dulu nih tentang DBHCHT gitu. Kemudian kedua juga ketika ada dinamika-dinamika seperti ini, masyarakat juga akhirnya menyadari gitu dan memaklumi gitu. Oke Mbak Ika. Jadi sebelumnya kan kami di Dinas Kominfo itu kan baru tahun ini ya kami terlibat di DBHCHT. Oh, Sampai iya, kami ada pikiran gini, apa karena Kominfo masuk ya kok jadi anggarannya berkurang gitu. Enggak, ini bercanda aja. Pas Kominfo masuk, pas Kominfo terlibat kok jadi anggarannya berkurang hampir Wah, separuh iya, lebih jadi iya. Separuh jadi, lebih. Bisa iya. jadi Bu. Oh, bener. Kalau kemarin Kominfo nggak masuk mungkin Masih sama ya. akan dipotong Mungkin gitu 20%. kan. Iya. Pak Sony gini, wah ada Kominfo gitu ya. potong aja. Iya Pak Sony ya. Itu kan menjadi tantangan pertama kami ya. Iya, iya. Jadi pertama kami masuk, pertama kami terlibat dan tiba-tiba anggarannya dipotongnya banyak banget gitu kan. Kan sebelum kami melaksanakan kegiatan mesti kami udah cari-cari informasi dulu. Yeah. Implementasi yang tahun sebelumnya seperti apa. Di situ kan kita lihat, anggarannya kemarin segini nih. Ini sekarang tinggal segini. Jadi kemudian bagaimana kita dengan anggaran yang jauh berkurang tapi untuk kualitas dan mungkin juga jenis kegiatannya tidak jauh berbeda dengan manakala tahun kemarin diampu dengan anggaran yang cukup banyak gitu kan.
Nah, itu salah satu strategi kami adalah mengoptimalkan media digital. Ini mengapa salah satunya kenapa kami menggandeng kemudian Solo Pos, Radio Solo Pos, karena harapan kami dengan kami menggandeng Radio Solo Pos, cakupan atau jangkauan informasi akan lebih luas untuk diterima oleh masyarakat. Jadi nanti terkait hal ini teman-teman Sobat Solo Pos, kemudian teman-teman warganet dan juga Bolo Becus akan lebih banyak mendapatkan informasi-informasi terkait di BHCHT khususnya di pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Gitu. Dan harapan kami semoga kolaborasi kita pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Bea Cukai Surakarta dan tentunya dengan Solo Pos ke depan akan lebih baik lagi. Amin, amin. Ya semua untuk masyarakat gitu ya, untuk Betul. warga gitu. Iya. Baik secara dana ataupun juga informasi yang Betul, betul. kita targetkan tuh sampai gitu. Betul, Iya. betul. Oke, kita masih punya satu sesi lagi. Wah. Kita mesti jeda dulu ya. Siap, siap. Dan untuk Sobat Solo Pos, Bolo Becus juga boleh, nanti masih ada satu kesempatan lagi untuk bergabung di 081226103103. Kami akan segera kembali. Di antara sibuknya hari, ada Selasar yang selalu menemani. Oke Sobat Solo Pos, ini kita di sesi terakhir ya, kebersamaan kita di Selasar masih membahas seputar DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat. Masih bareng Pak Suryanto, Pak Sony dan juga masih bareng Bu Meta di sini, dan Sobat Solo Pos juga masih bisa bergabung di 081226103103 ya. Saya ke Pak Suryanto lagi, mungkin lebih detailnya nih, kita juga pengen tahu nih, dan terutama warga Sukoharjo yang sekarang menyimak ya, dan Bolo Becus juga pengen tahu sebenarnya peruntukan DBHCHT itu tadi untuk apa aja, dan mungkin kalau misalnya memang nominal atau budgetnya boleh di-share, bisa diinformasikan ke Sobat Solo Pos, Pak, silakan. Ya, makasih Mbak Ika. Sobat Solo Pos dan Bolo Becus semua, warga Sukoharjo pada khususnya. Memang tugas kami di pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku sekretariat ya, di BHCHT perlu kami sampaikan informasi sekaligus pertanggungjawaban kami. Apa sih yang kami lakukan dari dana DBHCHT di Sukoharjo yang jumlahnya ya, itu sebesar 8.992.155.000 rupiah. Cukup besar sebenarnya dari angka itu. Namun itu berkurang 60% dari tahun sebelumnya. Nah, tapi dengan angka tersebut tadi sudah kami sampaikan, kami tetap harus optimis dan optimal melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatan apa saja yang kita lakukan dari dana tersebut? Kami selaku sekretariat, untuk pelaksanaan itu seluruhnya dilaksanakan oleh lembaga teknis atau OPD teknis. Yang pertama sesuai dengan bidangnya adalah bidang kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa OPD yaitu Dinas Pertanian dan Perikanan, kemudian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dinas Sosial. Untuk Dinas Pertanian dan Perikanan itu ada kegiatan 3 kegiatan pokok dari anggaran 1.580.000.000 itu digunakan untuk pelatihan pasca panen bagi kelompok tani tembakau. Jadi kembali lagi kepada para petani tembakau karena memang sumber dana dari sana sebesar 100 juta rupiah. Kemudian 330 juta digunakan untuk pengadaan pompa air dan hand sprayer, kemudian juga untuk pupuk dan pestisida. Kemudian 1.150.000.000 itu untuk beberapa kegiatan, yaitu pembangunan rumah pengering tembakau, kemudian rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani, pembangunan jalan produksi, pembangunan sumur dalam dan sumur dangkal. Itu untuk yang Dinas Pertanian dan Perikanan. Kemudian untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada pelatihan pelintingan tembakau bagi buruh pabrik tembakau. Kemudian yang kedua untuk pelatihan keterampilan kerja ada kegiatan las, menjahit, kemudian pelatihan keterampilan listrik, boga maupun otomotif.
Nah, ini yang berikutnya adalah untuk dinas sosial. Karena namanya dinas sosial, Mbak Ika dan sobat Solo Pos maupun Bolo Becus semua, ini sifatnya kegiatan bantuan ya, karena dinas sosial ada 777.600.000 rupiah digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada buruh tani dan buruh pabrik rokok. Itu. Kemudian untuk BPJS Ketenagakerjaan juga ada, Mbak, untuk masyarakat bagi pekerja rentan khususnya ya. Pekerja rentan itu dari buruh tani tembakau dan penyandang disabilitas, yaitu untuk pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Besarnya ya saat ini memang cukup masih sedikit ya, 134.500.000 rupiah. Itu untuk satu bidang. Kemudian bidang kedua adalah bidang hukum. Yang pertama tadi sudah disampaikan sama Mbak Meta di Kominfo itu kegiatannya, dan juga ada digunakan untuk Satpol PP. Nah, Satpol PP itu lebih ke arah sosialisasi, pertemuan langsung, gempur rokok ilegal, kemudian kegiatan pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal, kemudian juga untuk kegiatan operasi bersama. Itu kegiatan-kegiatannya. Anggaran yang dibutuhkan, yang digunakan itu untuk bidang hukum 663.100.000 rupiah. Itu memang sudah ada panduan pagunya yang tadi disampaikan Pak Sony dari Permenku PMK 72 2024. Nah, kemudian untuk kegiatan termasuk di Disnaker juga mendapat alokasi di bidang penegakan hukum, yaitu pengawasan terhadap mesin pelinting. Oke. Ini alokasinya kecil sih, hanya 7.500.000 rupiah. Nah, yang besar, Mbak, itu memang kita karena ini cukai tembakau, kita alokasikan untuk bidang kesehatan. Jadi untuk dinas kesehatan itu digunakan untuk pengadaan obat-obatan dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU Pemda. Nah, itu kita bantukan ke sana. Besarnya sekitar 3.586.955.000 rupiah. Kemudian untuk RSUD ini untuk pengadaan alat kesehatan yaitu ventilator dan mesin anestesi cukup besar sebesar 1.800.000.000. Kalau tadi yang dinas kesehatan itu 3 miliar, 3 miliar. Jadi total untuk bidang kesehatan sebesar 5,3 miliar. Nah, kemudian kegiatan pendukung pengelolaan DBHJAT itu kurang lebih selama 1 tahun 150 juta rupiah. Jadi monggo untuk para sobat Solo Pos dan Bolo Becus, silahkan dipantau kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Tentunya ada kontak aduan kalau memang kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman OPD itu tidak tepat sasaran, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi kami pemerintah daerah ke tahun berikutnya apa yang harus kita benahi, kita perbaiki, termasuk dari Dinas Kominfo. Nah, itu juga
bisa menjadi media kita Oke. menyampaikan informasi ini. Oke. Mbak Katen, Mbak Ika. Baik, sudah dengan gamblang dan detail gitu ya alokasinya tersampaikan dana-dananya Sobat Solo Pos, dan kita bisa ikut ibaratnya ikut memantau gitu ya seperti yang Pak Suryanto tadi sampaikan gitu. Pak Sony, nah, ini Wah, siap. sekaligus juga kayaknya closing statement Boleh, ya boleh, Pak. sekalian ya. Ini pastinya kita butuh kontribusi masyarakat Betul, betul. agar DBHCHT ini tetap konsisten terus. Kita kalau misalnya bicara tentang pengennya kita dananya semakin tahun semakin bertambah Betul, gitu. betul. Dan itu kan butuh kontribusi nyata ya dari masyarakat, dan itu asalnya memang kan dari kesadaran masyarakat memilih atau juga membeli rokok yang legal. Ada campaigns atau pesan untuk masyarakat biar masyarakat ikut berperan aktif dalam hal ini, Pak Sony, silahkan. Baik, Sobat Solo Pos, warga Bolo Becus dan juga khususnya warga pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Jadi kalau kita bicara tadi angka-angka yang disampaikan oleh Pak Suryanto adalah angka DBHCHT yang merupakan kontribusi dari cukai rokok yang dikumpulkan dari masyarakat yang membeli rokok legal. Nah, itu bisa terancam kontribusinya, terancam jumlahnya dengan adanya rokok ilegal. Iya, iya. Nah, oleh karena itu kami menghimbau untuk sesuai dengan program kami ada gempur rokok ilegal. Kami menghimbau kepada khususnya masyarakat di Kabupaten Sukoharjo untuk tidak membeli rokok yang ilegal. Ya. Rokok ilegal itu seperti apa sih? Ya, antara lain tidak ada pita cukainya bekas atau salah peruntukan, yang pada intinya gampang dilihat atau gampang dirasakan bahwa itu ilegal. Pertama, harganya yang relatif murah. Ya. Nah, itu mereknya yang macam-macam, yang Ya, aneh-aneh. Nah, itu biasanya itu potensi rokok yang ilegal. Nah, oleh karena itu kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, bagi yang menemukan rokok ilegal ya atau terindikasi rokok ilegal yang ingin dilaporkan ke kami siap menerima laporan dari masyarakat. Bisa hubungi WA kami ke 0896 980 50.000 ya. Mungkin kami ulangi 0896 980 50.000 atau bisa langsung DM ke @beacukai_surakarta. Itu mungkin yang kan kami juga ingin mengharapkan juga kontribusi tadi Pak Suryanto menyebut Mbak Meta nih sebagai komunikasi ya pemerintah daerah. Jadi kami sangat-sangat membutuhkan juga bantuan dari Dinas Kominfo untuk menyadarkan masyarakat tentang program melalui program gempur rokok ilegal ini agar masyarakat juga tidak membeli rokok ilegal dan juga tidak menjual rokok ilegal. Nah, itu karena untuk kondisi tersebut terutama untuk menjual rokok ilegal ada sanksi hukum yang bisa diterima oleh orang-orang tersebut. Oke. Gitu Mbak Baik. Ika dari Baik, saya. baik, terima kasih Pak Sony. Sekalian Bu Meta ya, Bu Meta gimana Bu? Tadi juga sudah disampaikan sebenarnya ya yang sudah dilakukan oleh Diskominfo untuk terus melakukan sosialisasi gitu. Mungkin sekaligus bisa sharing dan closing statement sekalian. Oke ya. Oke Mbak Ika, jadi sekaligus ini laporan kepada kantor Bea Cukai Surakarta ya, Siap. apa yang sudah kami lakukan Siap, di 3 siap. bulan ini, Mantap, khususnya di mantap. program sosialisasi. Mantap. Jadi izin melaporkan Bapak dan juga teman-teman Sobat Solo Pos dan juga Bolo Becus dan tentunya juga warganet, kami sampaikan bahwa untuk program sosialisasi 3 bulan ini kami sudah melaksanakan sosialisasi yang pertama itu melalui spanduk Bapak. Yang melalui spanduk itu kami sebar di 12 kecamatan di seluruh Oke. Kabupaten Mantap. Sukoharjo. Di situ ada informasi yang mana apa sih ciri-ciri rokok ilegal, kemudian ketika menemukan masyarakat harus berbuat apa, Yeah. kemudian kontak aduannya kemana, di situ kami sampaikan Bapak. Kemudian yang kedua, kami juga sudah melakukan advertorial media massa. Oke. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Suryanto, detail-detail anggarannya itu juga sudah kami publish Oke. melalui koran Solo Pos. Boleh Oh, nyebut ya Bapak ya? Boleh. Pasti boleh. Kemarin sudah dipublish di hari Rabu ya teman-teman ya. Hmm. Oh, di hari Selasa. Di hari Selasa. Selasa jadi
Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Sur itu juga Bisa sudah dilihat di disampaikan sana. melalui media massa atau Oke. koran. Kemudian kami hari ini kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui radio. Ya, kemudian ada yang relatif baru Bapak Oke. dan teman-teman semuanya, bahwa untuk sosialisasi ini kami menggandeng influencer. Oh, Oke. mantap. Jadi mungkin bagus. ini yang belum dilakukan oleh teman-teman pengampu sosialisasi di tahun sebelumnya. Ya, ya. Untuk mulai tahun ini kami menggandeng influencer dan itu sudah bisa dilihat di IG, Oke. di Instagramnya. Di Instagramnya untuk konten yang pertama ini kami menggandeng siapa Mas? Rimbang Rayas. Jadi Rimbang Rayas kami menggandeng Rimbang Rayas untuk menyampaikan sosialisasi kaitannya dengan khususnya untuk yang rokok ilegal. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat ketika menemui hal tersebut, kemudian kontak aduannya di mana gitu. Kami menggandeng teman-teman dari influencer. Jadi harapannya nanti untuk hal-hal yang sifatnya sosialisasi perundang-undangan itu tidak dikemas secara formal banget. Jadi biar bisa diterima di seluruh kalangan, Betul. kami memakai media sosial, khususnya dalam hal ini Instagram. Kami juga melakukan sosialisasi ini melalui Videotron, Bapak. Oke. Jadi kami untuk informasi ini kami pasang di Videotron yang di titik-titik strategis. Sementara ini kami ada di Menara Wijaya dan juga di Simpang Perempatan Univer. Oh, Ya, mungkin mantap. itu yang baru bisa kami lakukan di 3 bulan ini. Tentunya kami berharap juga nanti masukan dari teman-teman dan juga khususnya dari Bia Ciko Surakarta apa saja yang masih perlu kita optimalkan seperti itu. Oke. Iya. Itu Oke, Mbak Ika. baik. Terima kasih Bu Meta. Kita jadi semakin tahu Sobat Solopos ya bahwa ternyata dengan kontribusi kita yang kecil dengan membeli dan memilih rokok legal, kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak gitu ya melalui DBHCHT ini. Dan pasti ini dalam hal ini pemerintah kabupaten, setiap pemerintah kabupaten juga terus berusaha agar pemanfaatan DBHCHT ini bisa tepat sasaran, bisa transparan. Betul. Tadi seperti Pak Suryanto juga sampaikan, terus secara sosialisasi juga bisa sampai ke target ya Bu Meta dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah Ya. yang berkelanjutan. Terima kasih banyak Pak Suryanto, terima kasih Pak Sony, terima kasih Sama-sama, Bu Mbak Meta Ika. juga terima Ya, kasih terima banyak. kasih sama-sama. Sukses buat Mbak Pemkab Ika. Sukoharjo Amin. dengan pembangunan program-programnya juga ke depan Amin. ya. Amin. Pak Sony juga salam untuk teman-teman Bea Cukai, sehat selalu. Waalaikumsalam. Ini lagi sibuk-sibuknya mungkin ya jelang Lebaran, sampai nanti mungkin liburnya baru H-1 apa 2 baru libur ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir dan berdiskusi bersama Ya. kami. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih juga untuk Sobat Solopos, Bola Becus dan juga warganet yang sudah menyaksikan ataupun juga menyimak kami di 103 Radio Solopos. Sampai di sini kebersamaan kita di Selasar. Habis ini musik asik menemani Sobat Solopos sampai jam 12 siang. Selamat siang, sampai jumpa.